COVID-19, kita bisa mengantisipasi bahwa kita harus tetap berkarya, kita harus tetap menjalankan kehidupan normal sebagai seniman, sehingga kita tetap bisa eksis di dunia seni rupa. Pagi ini kita akan membahas bersama Galuh Tajimalila, seniman cat air yang sudah cukup nama di Indonesia, sehingga karya-karyanya bisa sempat pameran di luar negeri, Pak Galuh ya. Sempat pameran ke luar negeri, sempat diakui dunia. Pak Galuh ini adalah seniman yang cukup potensi di bidangnya, yaitu tentang mendalami cat air. Mari kita ulas bagaimana Pak Galuh bisa eksis memperdalam teknik cat air. Bersama Studio Kumeli, kami akan menghadirkan Pak Galuh di hadapan pemirsa semua, sehingga nanti bisa terulas apa yang ingin disampaikan oleh Pak Galuh, bagaimana perkembangan seni rupa di Indonesia. Untuk pertama kali, saya akan menanyakan Pak Galuh, teknik cat air adalah teknik yang sangat susah, atau bahwa semua orang tidak bisa memahami tentang cat air. Mungkin seniman sebesar pun tidak bisa secara detail menggunakan cat air dengan sempurna. Bagaimana Pak Galuh mengenai hal itu bisa sempurna mendalami cat air? Silakan Pak Galuh bercerita bagaimana proses Pak Galuh bisa sematang itu dalam berkarya tentang cat air. Berbeda dengan media lain. Kalau media lain, sistemnya layering terus, sistem tiban, revisi lagi, tiban lagi. Kalau watercolor, itu kan transparan. Jadi, warna kertasnya akan menjadi warna lightingnya, warna terangnya. Gitu. Nah, jadi, untuk lighting terangnya itu warna kertasnya. Jadi, kalau misalnya si warna kertas kecoret sedikit aja dengan warna gelap yang tidak diinginkan, otomatis itu akan gagal. Gitu. Emang tidak sebentar untuk berlatih cat air. Saya sendiri sering awal-awal tuh sering buang-buang kertas terus. Mubazir lah istilahnya. Nah, tapi sekarang, halo Pak Lisdi, apa kabar Pak Lisdi? Ya Pak Lisdi, selamat pagi. Sebentar ini miring. Berapa untuk melukis pakai cat air? Apa lukisan ini tahan lama? Untuk melukis cat air tergantung dari tingkat kesulitannya juga ya, untuk detail dan segala macam Pak. Dan bertahan berapa lamanya sudah ada contoh kok. Sebenarnya cat air ini termasuk cat yang terkuat di dunia dibandingkan media lain. Salah satu contohnya adalah Abe Durer, melukis Abe Durer dengan karyanya sekitar tahun 1500-an. Dan sampai sekarang warnanya tidak berubah. Di atas kertas tapi. Nah, ternyata ditemukan juga berapa sebelum Masehi itu di zaman waktu Mesir menggunakan media water base. Kita tidak tahu itu apakah cat air atau bukan. Cuman water base itu sangat kuat sebenarnya Pak. Itu aja. Oke, itu kira-kira dari Pak Galuh tadi yang cukup memuaskan jawabannya. Enggak teman-teman, kita bisa live langsung atau kita bisa menanyakan langsung kepada Pak Galuh bagaimana prosesnya. Silakan bagi teman-teman yang ingin konsultasi atau tukar pikiran dengan Pak Galuh, silakan hari ini dikasih kesempatan melalui chatting. Sebenarnya sebelumnya ada Pak Lisdi dulu bertanya barusan. Iya, bagaimana cara menyimpan cat air? Otomatis kalau watercolor kan di atas kertas ya, harus dibingkai Pak. Bingkainya dilapis kaca kalau bisa. Cuman sekarang sudah ada teknologi fiksatif melapisi permukaan gitu. Saya
tidak bisa menilai karya orang seperti apa ya. Artinya mereka punya kemampuan sendiri, punya perjalanan sendiri, wilayah sendiri. Saya menghargai itu. Itu aja Nah, sih. gini Pak, tentang nilai kepuasannya gitu Pak kalau nilai Oke. kepuasannya tuh seniman itu lebih cenderung ke cat minyak, lebih matang apa lebih warna gimana gitu. Oh, Apa oke. dia tidak menguasai tekniknya apa gimana gitu Pak kalau. Mhm. Gimana? Emang yang tadi saya bilang, yang pertanyaan pertamanya itu bahwa banyak orang berpikir bahwa watercolor itu memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi ya, karena belum memulai itu tadi. Ya. Masalah kepuasan sendiri, semua seniman saya yakin tidak akan pernah puas dengan karyanya. Iya. Betul. Pengennya tambahin apa aja lah, pokoknya sampai selesai gitu. Cuman kalau tidak merasa puas, artinya kalau tidak merasa harus berhenti, itu akan repotnya nanti di tidak berkarya, akhirnya gitu, terus ditinggal gitu, terus nanti bosen, karya baru belum selesai udah karya baru gitu. Sekarang saat ini kan perekonomian lagi lesu ya. Ibaratnya semua dunia mengakui bahwa adanya COVID-19 ini mengganggu para praktisi seni atau para seniman-seniman untuk menyiarkan karya-karyanya karena dilarangnya situasi berkumpul, berpameran atau berkomunitas atau banyak orang melibatkan banyak orang lah gitu lah. Nah, gimana pecinta seni bisa tetap eksis dalam keadaan begini gitu Pak Galo? Ya, sebenarnya gini, sekarang adalah zamannya teknologi ya. Iya, betul. Dengan kondisi itu maka bermunculanlah virtual gitu. Terus dan lain sebagainya untuk bagaimana caranya bisa memperkenalkan karya kita ke publik ya. Nah, sebenarnya kita jangan berhenti di tempat. Jangan aja, oh ini gimana ya karya kita kok tidak bisa keluar, tidak bisa diapa-apain, tidak bisa berpameran. Ada banyak cara kok, banyak cara. Kita nggak boleh diam di tempat yang nantinya akan menjadi suatu kemunduran bagi diri kita. Salah satunya saya bilang tadi virtual atau pameran bersama lewat online. Bagaimanapun caranya, bisa dikemas dengan PDF atau apapun itu. Banyak kolektor seni yang saat ini pada berpikir dua kali untuk mengoleksi karya ya. Karena dengan adanya penjualan secara online, mungkin sebagai kolektor merasa terganggu juga, halo ya. Iya. Karena kolektor tuh yang pengen banyaknya online itu kan merasa lebih mudah didapat untuk pecinta seni. Nah, bagaimana tanggapan Pak Galuh mengenai penjualan secara online yang marak di saat ini gitu? Itu adalah suatu yang baik bagi saya. Iya. Bagi kita semua suatu yang baik ya.
Kalau kita menjual Iya. sesuatu, Betul. itu kan solusi juga bagi kita semua. Kalau nggak begitu Tapi ya kan bagaimana? gini, Gimana? tapi tentunya terpengaruh sama harga Pak harus ya. Mungkin kalau kolektor kan bisa Oke. harganya tentu bisa agak tinggi ya nanti ya. Kalau di online kan kita harus berani menuangkan harga secara terbuka gitu, ya kan? Nah, Mm-mm. gimana tuh? Prosesnya gimana Pak Galo? Apa memang harus Eh, dijual sama harga sekian atau harus ada nego dulu itu gimana? Nah itu makanya ini kan situasional, Mas Ya. Dimin. Mm-mm. Jadi dengan situasi ini kita bisa memanfaatkan untuk menjual karya kita, bahwa karya kita bisa diberi imbuhan diskon, misalnya diskon menjadi 70%-nya, 50%-nya, 30%-nya, dan lain sebagainya, dan seterusnya ya. Kita jangan takut untuk tidak pernah kembali ke harga normal, karena kan ini situasi kita belum normal gitu. Mas Dimin. Jadi tenang saja kalau misalnya harga kita diturunkan serendah mungkin juga nggak masalah gitu. Kan ini situasi kondisi seperti ini kan. Dan ini juga sebenarnya dengan kondisi seperti ini para kolektor itu diuntungkan juga, artinya dalam hal yang positif ya. Mereka menginginkan karya kita yang harganya sekian, yang harga 100% awalnya menjadi 50%. Kan suatu kesempatan yang baik sebenarnya buat mereka. Gitu. Iya. Nah kita Iya, kesempatan baik ini harus dimanfaatkan oleh para seniman gitu. Iya, Dengan pameran tadi, pameran virtual dan lain sebagainya. Iya. Gini, kalau untuk pameran virtual itu kan memerlukan mungkin bisa tidak karya kita sendiri gitu ya. Kita harus punya teman-teman banyak supaya kita bisa bergabung dengan kita untuk penjualannya gitu. Apa gimana menurut Anda? Perlu begitu nggak? Atau kita perlu ngumpulin banyak orang? Apa kita perlu individual sendiri secara online gitu? Nggak apa-apa, individu sendiri juga bisa. Kan bisa pameran tunggal secara online. Banyak kok pameran tunggal yang online seperti itu. Mengumpulkan teman-teman juga bisa gitu. Saling bergandeng tangan, saling bersilang kolektor, saling bersilang kolektor dan lain sebagainya, itu bisa, nggak masalah. Gitu. Jangan sampai yang penting kita jangan terpaku dengan keadaan seperti ini. Kok bisa? Kok bagaimana caranya ya gitu? Jangan sampai seperti itu. Iya. Gitu Mas. Ini kan pemerintah kayaknya juga udah mau melonggarkan atau memberi kesempatan pada masyarakat untuk beraktivitas seperti semula, dan mungkin bisa disebut dengan new normal kalau pemerintah bilang ya, mau mencoba menormalkan keadaan seperti semula sehingga masyarakat bisa beraktivitas, seniman bisa berkarya, dan banyak orang lagi bisa mengambil manfaat dari peristiwa new normal ini. Nah itu kegiatan bersenian akan bisa normal kembali. Nah itu gimana tanggapan kalau tentang adanya hal itu? Oke, sebelum masuk ke jawaban, ini ada pertanyaan dulu dari teman kita. Teman kita siapa namanya? Ano ini. Apakah sudah ada galeri virtual yang menampung karya-karya seniman yang bisa menjual hasil karya, termasuk seniman yang belum punya nama? Nah itu kita harus ini. Oke. Gimana kalau tanggapannya? Apakah ada seniman yang terkenal aja yang mau dimunculkan? Apa kita perlu seniman muda yang belum punya potensi kita akan dorong supaya berkembang? Kalau pameran virtual, iya, Kang Ano akan otomatis akan menjadi galeri virtual, itu aja. Iya. Bahkan tiba-tiba kita punya galeri sendiri, otomatis. Iya betul. Itu aja. Kalau kita pameran secara langsung harus lewat galeri segala macam, ya beda lagi masalahnya gitu. Iya, itu kan sebenarnya yang diharapkan pemerintah itu kita bisa swadaya sendiri gitu ya. Berarti kita bisa mengembangkan secara bebas, tapi tetap menjaga norma berkesenian gitu Pak Halo ya. Jadi bagaimana itu biar tetap eksis, dan kita juga bisa mungkin secara garis besar kita perlu ruangan sedikit untuk memajang karya-karya, terus kita upload, kita jadikan galeri sementara. Gimana itu Pak Halo ya? Setuju nggak? Setuju, banyak yang seperti itu kok.
Iya. Uh, yang bekerja sama dengan negara lain juga begitu sama. Kita disatukan lewat sebuah pertemuan yaitu virtual. Iya. Karya-karya kita dipajang di virtual tersebut. Nah, ini juga satu kesempatan yang biaya tanpa biaya mungkin ya, atau biaya sangat murah sekali pameran virtual itu gitu. Betul. Itu sangat otomatis sekali kita akan kembali ke normal sebenarnya. Cuman ini kan pemerintah masih dalam menjajaki ya. Iya. Masih dalam menjajaki bahwa dengan new normal ini kondisi perekonomian kita akan menjadi kembali ke lebih baik lagi atau kembali ke normal gitu. Nah, otomatis juga berpengaruh ke kegiatan sehari-hari termasuk berkesenian. Termasuk berkesenian, kita mungkin bisa pameran kembali, pameran bertemu kembali karena melihat karya lewat virtual dengan melihat karya langsung beda, sangat beda sekali. Jadi kalau karya virtual kan bisa kemungkinan kasar-kasarnya ya menipu mata kita bahwa itu keren sekali gitu. Atau wah biasa aja, tapi ternyata pas lihat hasil langsung gitu beda. Kita bisa merasakan tekstur catnya dan segala macam gitu. Mari bantu saudara-saudara kita yang terkena COVID-19 melalui donasi 10% untuk setiap pembelian kanvas lukis di Studio Kumeli. Dapatkan di Bukalapak, Tokopedia, atau kunjungi website kami jualkanvaslukis.blogspot.com. Itu. Iya. Karena kan ini ya kalau virtual itu kan kalau di online kita kan tidak bisa melihat secara langsung ya. Jadi mungkin ada karena dari melalui foto, jadi kita tidak sebagus mungkin ya. Mungkin karena mungkin ada yang dipoles itu. Nah itu ya. Kemungkinan dipoles atau kemungkinan ya. Hasilnya tidak sama kemungkinan dipoles, kemungkinan lupa moles malah. Iya. Nah, itu gimana pengaruhnya misalnya? Ya, gitu Pak Galuh. Ya sama saja gitu Pak Galuh. Ntar kalau kita lihat di virtualnya kok bagus banget, begitu dilihat kok beda gimana? Karena kan pengaruh pencahayaan, pengaruh editing itu gimana itu? Pada waktu tentang hal itu. Apa kita harus jujur sebelum kita upload foto yang aslinya apa gimana gitu? Ya gini, kalau pameran virtual saya sarankan untuk yang pameran tunggal, untuk yang pameran bersama pun ada sesuatu yang bergerak, bukan hanya foto saja gitu. Misalnya kita menjelaskan karya per karya gitu kan. Jadi ketahuan bahwa itu tidak ada polesan, tidak ada unsur-unsur yang ditambahkan gitu. Ya, editing atau ada penipuan tentang teknik yang mungkin diperhalus di komputer gitu ya. Apa gimana? Iya, betul. Kalau sih saya pikir memang cenderung gitu sih, kalau kita mau menjual virtual, yang saya alami sebenarnya saya melukis secara online, berarti saya melukis dilihat, entar misalnya kita jual ya kita ada contoh demonya gitu Pak Galuh ya, mungkin cenderung bagus gitu ya. Jadi waktu kita membuat prosesnya kita di videoin gitu ya. Oh gimana? Enaknya gitu kalau biar pembeli puas juga kita juga bisa mendapatkan hal yang baik gitu. Proses demo itu sebenarnya kalau untuk melukis cat air ya, cat air. Ya. Proses demo itu adalah lebih ke pembelajaran sebenarnya, bukan ke bahwa itu karya yang otentik atau bukan gitu. Karena kan sekarang ada sistem tiban ya, gitu. Mungkin untuk media lain juga begitu sama, lebih ke pembelajaran aja, misalnya tutorial gitu istilahnya. Gitu. Ya, betul. Jadi memang tidak untuk karyanya tidak untuk dijual gitu ya. Jadi memang karyanya untuk karya dijual juga, Mak. Karya untuk dijual juga yang di sistem pakai demo dulu. Orang yang seperti itu banyak kok. Di demo dulu karyanya yang menjadi yang menjadi karya untuk dijual nantinya. Ya, pendidikan.
Ini hasil dinas pendidikan bergabung. Terima kasih dari Dinas Dik Jakarta, kita RI kayak ini ya. Tapi tidak mengajukan pertanyaan. Silakan bagi teman-teman yang ingin konsultasi dengan Pak Galo mengenai bagaimana proses teknik air. Kita masih tunggu labnya. Ini Pak Galo masih bersama kita. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang sulit dikembangkan dengan teknik air, silakan bagi teman-teman yang ingin bergabung dan menanyakan. Kita tunggu sampai beberapa saat. Untuk sementara kita akan tanyakan. Wah, sementara ini Pak Galo kan udah banyak melanglang di seni cat air ya. Nah, ini prestasi apa aja yang telah didapat itu? Ya. Prestasinya apa ini Pak Galo ini? Wah, ini hal yang penting ini. Oke. Prestasi saya udah berkali-kali menjuarai kejuaraan cat air dunia ya, tingkat dunia. Iya, iya. Di Albania, di Pakistan, Bangladesh, terus di beberapa tempat. Yang puncak-puncaknya saya kemarin 2018 saya juara kedua di Dubai ya, Watercolor Internasional di Dubai juara kedua, dan juara pertama di Meksiko tahun 2019 kemarin. Betul. Itu aja. Karya apa yang paling dianggap susah tentang Pak Galo atau yang mungkin bahkan memakan waktu yang cukup lama gitu prosesnya? Iya. Gitu. Kan saya cat air bukan di atas kertas saja ya, di atas kanvas juga. Dan ukurannya kecil, besar-besar. Nah, itu cat kanvas tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi dibandingin kertas. Itu aja. Iya. Kalau kertas beda soalnya. Gimana? Kan saya sekarang jadi ibaratnya lebih banyak di watercolor. Saya ya. Mengukuhkan diri menjadi watercolorist, pelukis cat air gitu. Yang tidak kemungkinan bisa pakai media lain juga, karena karya saya ada yang pakai kopi di atas kanvas dan lain sebagainya. Iya. Nah, di antara sekian proses itu kan dari mahasiswa sampai sekarang tuh udah banyak proses yang dilalui. Suka dukanya apa tuh waktu proses, misalnya dari mungkin masih kuliah mungkin masih belum mengutamakan karya yang bagus yang mana, masih semua media masih perlu dicoba gitu. Nah, sekarang Pak Galo menemukan cat air yang memang disukai atau digemari oleh Mas Galo sendiri. Nah, kesulitan itu kan di kesulitan itu didapat dari proses ya, proses menggambar. Oh, ini kesulitannya di sini, ini kesulitan misalnya cat air punya karakter yang begini, cat minyak punya karakter yang begini ya. Itu bagaimana Pak Galo bisa mengatasi atau bisa mengombinasi antara media yang satu dengan media yang lain gitu? Iya. Ini kan rencana apakah, maksudnya gini ya Pak, maksud Pak Ahmad saya tahu, apakah dengan adanya pandemi ini ada solusi yang bisa diterapkan oleh pemerintah untuk mensupport seniman-seniman kita gitu loh. Maksudnya gitu Pak Ahmad tadi mungkin. Oke. Gimana? Sebenarnya kalau nggak salah ada dari pemerintah, cuman belum turun atau gimana. Kita sabar aja, bersabar untuk satu dari pemerintah. Oke, akan mendapatkan bantuan untuk para seniman kan. Nah, tapi kita tidak bisa menunggu itu semua. Jadi kita harus bergerak sendiri gitu. Kita jangan jalan di tempat. Nah, bagaimana caranya? Tadi salah satunya memamerkan karya dengan cara virtual.
Gimana rencana ke depan buat siapa? Apa rencana Pak Galuh untuk seni rupa ke depannya? Mungkin ada pameran banyak, mengumpulkan teman-teman buat bikin karya yang banyak, terus pameran apa gimana? Rencana ke depannya apa? Oke. Saya sebenarnya lebih ke seniman ya. Oke, siap. Ke seniman yang lain. Ke seniman yang lain apa itu? Saya lebih ke senimannya, bukan ke penyelenggara sebenarnya. Cuman kemarin terpikir untuk bisa saling bergandeng tangan bagaimana caranya Ya, harus itu. agar karya kita terjual, kita pameran bersama gitu. Saya coba menggagas itu, akhirnya alhamdulillah mendapatkan tanggapan positif dari teman-teman ya. Ada 160 teman yang bergabung untuk berpameran bersama, pameran virtual dalam bentuk PDF gitu. Nah, kalau untuk kedepannya sih saya juga masih blank bagaimana. Karena kan ini sekarang kan pemerintah akan menuju ke mulai tahap baru, namanya new normal. Mudah-mudahan bukan new normal lagi nanti ke depannya. Back to normal ya, kembali ke seperti yang sedia kala tanpa ada keluhan apa-apa, tanpa ada sesuatu yang seperti ini. Gitu Mas Timin. Setelah bergabung Rofi Gulung Buaran sama Hamdani 20. Terima kasih Pak Hamdan, terima kasih Pak Oni, ini kan namanya kalau nggak salah ya, Pak Oni telah bergabung dengan kami. Ini punya Bandung, silakan. Kita baca ya. Saya miring soalnya dibacanya. Dari Mas Timin gimana bacanya? Mungkin bisa dibuat proposal agar pamerannya bisa dijadikan pameran di galeri. Nah, itu gimana pendapat kali ini? Dari Ekot Drawing. Mungkin gini maksudnya. Mungkin bisa dibuatkan proposal. Kalau berarti kan kita harus masukkan dulu ya. Pak Galuh mungkin buat proposal teman-teman ya biar dikumpulkan terus pameran di galeri gitu. Gimana tanggapan Pak Galuh? Oke. Yang tadi saya barusan sampaikan bahwa saya lebih ke senimannya gitu, bukan event organizer. Bukan eventnya organisernya ya. Bukan event organisernya. Tapi kalau bisa juga nggak apa-apa. Kenapa? Mungkin kalau bisa juga nggak apa-apa nih. Yang penting ada imbal baliknya gitu loh. Jangan. Semua itu harus diserahkan ke ahlinya, Mas Timin. Ya, kan? Semua harus diserahkan ke ahlinya gitu. Cuman kalau saya disuruh untuk memberikan ide-ide tentang bukan, lebih ke bagaimana saya bisa membantu idenya seperti apa gitu, insya Allah saya mungkin bisa ya. Tapi kalau untuk mengajukan ke galeri atau apa dalam kondisi sekarang ini ya, new normal misalnya gitu, saya sepertinya nggak mampu gitu. Kita serahkan ke ahlinya aja. Iya, betul. Okay. Itu kan Pak Galuh saya waktu itu pernah ketemu Pak Galuh di Jogja tentang pameran apa ya, di Ponorogo itu loh. Itu saya ikut. Halo, itu siapa? Aima Sendok. Apa kabar? Itu teman Pak Galuh, silakan. Mau ada pertanyaan mungkin Mbak Aima? Jangan suruh nanya. Dia lagi kuliah di Cina, ntar udah S2, saya bingung jawabnya. Harusnya dia jawab tuh. Oke, dia udah gaya teman kita Aima dari Water. Dia pelukis saya juga Pak Galuh ya? Oh, pelukis yang keren. Oh iya. Diperhitungkan karyanya. Beliau sekarang lagi menyelesaikan S2-nya di Cina ya, dan belum bisa kembali ke sana. Ya betul kan, Neng, Aima? Halo. Terima kasih Mbak Nami. Nah ini Pak Yainam Yana Mujian, silakan. Ada yang banyak yang baru masuk, 8 orang. Ini tambah lagi nih yang baru masuk. Tuh, Aima. Kan kata Aima tuh. Ya, kita memerlukan ide-ide yang baru untuk berkarya dan harus mempunyai skill yang cukup mumpuni di bidangnya, sehingga karya kita juga bisa eksis dan bisa mendapatkan respon dari pasar. Saya pikir begitu Pak Galuh. Berkarya tidak mengenal, kalau di seni rupa sih saya bagus. Tinggal kita kreativitas sendiri, kalau bagus sih kreatif ya.
Kalau kita yang suka realis, kalau kita mau bahas yang abstrak juga mungkin nggak nyambung. Kita punya strategi sendiri, kita punya cara teknik sendiri. Jadi buat seniman-seniman yang muda, jangan putus asa, mari kembangkan kreativitas Anda untuk berkarya lebih baik. Jadi apapun karya Anda itu baik buat kontribusi kemajuan diri Anda bahwa seni. Oh, Nah, gitu. Gimana? tuh dari Monawi ada. Ini, Oke. Terus gimana Mas Timin, terusin diterusin aja. Nah gini, jadi kadang ini mau gimana, mau diakirin apa enggak ini? Mau diakirin, kalau diakirin Pak Galuh silakan memberi apa motivasi semangat buat generasi muda supaya bisa berkarya dengan lebih baik. Ini bukan generasi muda ini. Banyak senior saya yang muncul di sini. Gini aja, mau teman-teman senior yang mau ngasih motivasi saya atau kami semua, teman-teman, silakan memberikan komentar, masukannya gitu. Silakan. Jangan minta komentar, minta saran. Atau minta ilmunya aja. Jangan minta itu. Kalau kita pendapat, kalau saya sih minta ilmunya bagaimana supaya lukis yang bagus. Oh, siap. Jangan minta saran. Siap. Oke, masih ada lagi. Silakan teman-teman yang mau lab bersama Studio Komeli dan Galuh Gajimalela di studionya Komeli di Bekasi. Saat ini kita masih lab menunggu teman-teman membahas bagaimana bisa berkembangnya seni lukis di Indonesia dan bisa memberikan kontribusi yang banyak buat negara sehingga seni rupa bisa maju, mungkin bisa sampai melalang dunia ya, Pak Galuh ya. Oke. Sekarang saya mau nanya balik, boleh nggak Mas Timin? Apa tuh? Pertanyaannya apa tuh? Apa tuh? Sekarang kondisi Mas Timin baik-baik saja Mas, dalam kondisi kayak gini gimana nih? Maksudnya Mas Timin kan bergerak di bidang macam-macam ya. Salah satunya adalah pemasakan kanvas dan spandram ya. Nah, bagaimana pasarnya Mas dalam kondisi kayak gini? Untuk penjualan tidak terhambat, malah lebih ya. Biarpun pandemi ini masih tetap berlangsung, tapi saya lumayan marketing tetap jalan. Marketing dari Tokopedia, dari Bukalapak masih bisa dilakukan dan mungkin bisa banyak pendapatan kontribusi dari dia. Mungkin kalau secara individu ya, kalau saya sih mungkin banyak yang WA langsung ya, juga banyak yang dari melalui toko-toko online juga banyak, sehingga untuk sementara ini masih bisa berjalan lah gitu Pak Galuh ya. Ini ada lagi dari Dedi Hartanto. Halo Mas Dedi, selamat bergabung, selamat datang. Bergabung. Mungkin ada pertanyaan Bapak Galuh. Bagaimana pameran besar berlanjut lagi? Pak Pagi Master. Nah ini Pak Dedi Listiantono ya, Hartanto ya. Mungkin saya tidak kenal teman-temannya Pak Galuh banyak, tapi saya cukup berbahagia pada pagi ini banyak respon yang disampaikan pada teman-temannya, banyak proaktif, sehingga mungkin Pak Galuh tadi saya rasa cuma sedikit menyampaikan ulasan tentang seni rupa. Mungkin besok lain kali kita gali lebih banyak lagi buat teman-teman yang menyukai dunia cat air, sehingga kemunculan Pak Galuh ini bisa memberikan potensi atau perkembangan seni rupa terutama cat air untuk generasi muda atau generasi yang lain gitu Pak. Kemunculan saya memberikan motivasi, mudah-mudahan ya, karena kita kan ngobrol biasa aja nih. Ngobrol biasa aja ya sekarang ya, ngobrol biasa aja. Ngobrol biasa aja. Yang penting tulisannya masih. Enggak, maksudnya tapi terima kasihnya Mas Timin sudah menghubungi saya untuk bisa bicara banyak, bicara sedikit lah ya mengenai ini. Karena kalau kita melihat dunia seni rupa, kalau kita mau surfing lebih jauh lagi, itu sama dengan tidak ada batasnya, Mas Timin. Gitu. Ya, betul. Karena akan terus berkembang dunia seni rupa itu. Saya minta
kesimpulan apa yang bisa didapat pada pembicaraan tadi Pak? Pembicaraan selama ini, kesimpulannya apa gimana Pak Galuh? Oh, jadi gini, dalam kondisi seperti sekarang ini ya, kondisi pandemik ini, kita jangan pernah putus asa. Iya. Jangan mundur. Jadi mundur pun harus seperti ini. Jadi stop. Jadi berhenti sejenak, mundur selangkah, observasi bagaimana keadaan kita sekarang seperti apa. Nah, setelah observasi, mudah-mudahan kita bisa bukan sekadar melangkah maju, tapi berlari ke depan seperti apa. Karena ini adalah tantangan 100 tahun ke belakang ya, bahwa kita mendapatkan tantangan yang sangat berat sekarang. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih kuat gitu, lebih struggle dalam menghadapi segala macam tantangan gitu. Ini sebenarnya sebagai latihan saja gitu. Kondisi sekarang ini sebagai latihan buat kita semua agar kita ke depannya bisa lebih kuat lagi gitu. Lebih bertahan ya, lebih kuat bertahan itu Pak Galuh ya. Lebih kuat, lebih tough ya. Gitu. Oke, saya kira kita sudah 1 jam bersama Pak Galuh. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Galuh. Saya mengucapkan terima kasih telah mau bertukar ilmu bersama Sanggar Lukis Kumeli atau Studio Kumeli, sehingga kedepannya kita bisa memberikan kontribusi lebih banyak lagi buat negara, terutama buat teman-teman kita generasi muda yang ingin belajar tentang cat air. Silakan melihat virtualnya Pak Galuh atau melihat atau mungkin bisa belajar langsung ke Pak Galuh. Silakan bagi yang berminat. Ini tadi ada Pak Galuh mungkin sudah bilang kalau teman-teman yang suka cat air, teknik cat air yang baru, silakan bisa kontak melalui Instagram, bisa WA-an, bisa bertukar pengalaman bagaimana cara belajar teknik air yang benar. Silakan teman-teman atau sobat-sobat dari Studio Kumeli yang ingin belajar tentang cat air lebih banyak, silakan menghubungi Pak Galuh. Saya pikir hanya itu saja Pak Galuh yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Galuh. Ya. Sama-sama. Saya juga makasih. Buat teman-teman yang sudah bergabung juga makasih. Teman-teman yang gabung yang melalui channelnya Pak Galuh atau saya, silakan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Berikut ini Mas Taba dari Studio Kumeli ingin memberikan musik-musik dan kenangan. Andai kamu datang ke Bali, ya. Pak Galuh masih online? Oke, andai kamu datang ke Bali. Silakan Pak Sutut ke Mas Taba. Ya. Cukup Mas Galuh, kalau mau istirahat silakan. Teman-teman kita ketemu lagi di bicara yang lain. Terima kasih Mas Galuh. Enggak, Mas Emin. Sambil diiringi musik kita sambil ngobrol atau gimana nih? Dadah. Oke, terima kasih Mas Galuh. Terima kasih. Juga makasih buat teman-teman ya. Yuk. Sampai ketemu lagi. Teman-teman Mas Galuh masih banyak yang online ini. Terima kasih yang saya beritahu kepada engkau padamu. Andai kau datang kembali, jangan bayangkan kau. Andai hanya yang kau rindu, aku ingin kembali lagi. Oh itu
Kamu dan Yum. Lagu ini Oh ini nyambung. Siapa ini? Kan bahasa Inggris kan? Kan kalau Inggris Yang apa dia? Bahasa mana itu lewat? Yang apa?